Maka syekhnya menjawab pada saat itu, dia bilang, kalau perkataan atau tuduhan Anda yang pertama kami sembah berhala keliru. Kami ini adalah komunitas manusia yang beriman kepada Allah dan kalian tahu siapa itu Allah, Tuhan kita. Sehingga apapun yang Allah perintahkan kami akan kerjakan. Kasus kami sujud menghadap Ka'bah bukan karena Ka'bahnya, tapi karena perintah Allah. Kalau perintah Allah kami sujud ke laut, kami sujud ke laut. Ke pohon kami sujud, itu perintah Allah. Makanya kita tidak ada yang mengkultuskan Ka'bah. Kita muliakan kita muliakan tapi kita tidak ada mengkultus, tidak ada mengambil batunya, dijadikan keberkahan misalnya, atau diambil kainnya, sebagaimana banyak orang kadang-kadang ambil kain akhirnya sampai ditangkap sama polisi di sana gitu ya. Dan sayangnya itu pernah dari negara kita lagi pelakunya gitu ya, karena bawa gunting lalu digunting sama dia, atau yang semisalnya. Nah ini, jadi memang terjawab poin yang pertama. Poin yang kedua, kata syekhnya, coba datangkan babi, 2 jantan 1 betina, dan naikkan di panggung. Begitu juga datangkan ayam 2 jantan 1 betina. Subhanallah, waktu dinaikkan jantannya babi dulu, 2 jantan 1 betina, ternyata babi punya sifat yang lain. Dan ini kita kalau konsumsi bisa mentransfer sifat itu. Salah satu hikmah kita dilarang makan hewan buas ya, yang bertaring, ular, harimau itu karena bisa transfer sifatnya. Ya, karakter hewan itu. Makanya kita makannya kambing, ayam gitu ya. Kelinci yang gitu-gitu, rusa, bukan hewan-hewan buas gitu ya. Manusia pun kalau dekat dengan hewan itu malah bisa bersahabat atau malah takut dengan manusia. Maka didatangkan babi ini, dan ternyata salah satu sifatnya jantan sama jantan ini, kalau jantan ini mau menggauli betina, dia saling merangsang jantan sama jantan, jadi kayak homo gitu ya. Yang terangsang duluan itu yang datang menggauli betina ya. Itu faktanya begitu. Ya. Kemudian jadi maksudnya dia tidak keberatan kalau kita bahasa manusia itu istrinya digauli sama dia sama temannya, nah gitu ya. Nah terus kemudian disuruh turunkan lalu didatangkan ayam jantan 2 1 betina. Ayam jantan ini bersaing gitu kan, berantem, yang menang akan mendapatkan betina itu dan dia tidak akan lepaskan betinanya sampai dia mati. Nah seperti itu kurang lebih. Maka kata syekhnya, inilah perbedaan antara kami sama kalian. Kalian seperti babi itu, kami seperti ayam itu. Karena perumpamannya hewan gitu ya. Perumpamannya hewan. Subhanallah, saya pernah sampaikan ini di ceramah tentang dialog ini. Ada salah satu teman saya peruqyah. Dia ini kisah nyata, dia cerita sama saya. Dia bilang, Ustaz, apa yang antum sampaikan itu saya temukan di lapangan. Ada satu ibu, telepon dia, minta untuk diruqyah. Tolong Ustaz, ruqyah saya sama suami datang ke rumah. Tidak disebutkan juga namanya, saya juga tidak tahu siapa keluarga ini, tapi ini sahabat dekat saya. Terus dia mengatakan, saya ke sana. Lalu kemudian ruqyah, gitu kan. Salah satu yang dikeluhkan oleh istrinya, ini bahasa dia ya. Istrinya bilang, Ustaz, sebelum ketemu sama suaminya, suami saya ini punya masalah kejiwaan. Dia kalau mau menggauli saya, dia minta agar saya setuju untuk mendatangkan temannya. Ya, ini ceritanya begitu. Datangkan temannya supaya dia sama temannya dua-duanya menggauli saya dan saya selalu tidak mau. Ini bahasa dia. Ini bahasanya dia ya gitu. Terus akhirnya saya begitu tangkap, saya sudah paham apa masalah suaminya, lalu kemudian saya ruqyah. Waktu sementara di ruqyah, saya tiba-tiba teringat ceramah antum, dia bilang, tentang masalah babi ini. Waktu istrinya lagi pergi, nyiapin makan gitu. Lalu saya tanya, kata teman saya peruqyah nih, Pak saya mau tanya, Bapak jujur. Ini kan permasalahan Bapak adalah, Bapak kalau mau gauli istrinya, merasa harus mengajak temannya. Saya tanya, Bapak jujur, Bapak makan babi gak? Kata teman saya ini, Bapak itu mengatakan iya, tapi tolong jangan bilang sama istri saya. Ini faktanya, ternyata betul itu. Pengaruh secara kejiwaan. Dia sudah tidak punya rasa cemburu. Kan ini berat banget, bagaimana istrinya juga disuruh ikutin sama temannya gaul, ini kan tak masuk akal gitu ya. Tapi seperti itu kurang lebih. Ya, jadi ayam itu dan hikmah daripada hewan-hewan yang dihalalkan ini besar sekali. Walaupun kita tidak dapat fakta ilmiahnya, tetap kita bersangka baik, Allah pasti memilihkan sudah yang terbaik buat kita. Seperti itulah. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah as-sakha was-sakha. Sakha ini kedermawanan, suka berbagi. Ya, biasa kalau kita ayam jantan itu kita hidangkan makan,
biasanya sebelum dia makan, itu dia seperti berkokok kecil, manggil istrinya, manggil anaknya. Pernah lihat gak itu? Nah, dia tidak langsung makan duluan kalau ayam jantan itu biasanya. Dia kayak garuk-garuk tanahnya, pokoknya dia dekatin dulu orang-orang, maksudnya hewan-hewan ya, maaf, yang dekat sama dia disuruh makan. Ya, kadang-kadang bahkan kalau betinanya sama anaknya lagi makan, dia nggak ganggu. Padahal sebenarnya dia mungkin bisa lapar, itu sifat kedermawanan. Ya, itu diantara yang bisa dipelajari. Nah seperti itu kurang lebih. Ya mungkin bagi orang-orang non-muslim bahasan begini tidak penting, tapi ini bahasan dalam Islam itu detail, karena kenapa kok dipilih ayam? Ya, contohnya gitu ya. Kemudian yang terakhir yang disampaikan oleh beliau, ini penyampaian beliau, ya, jadi jangan salah faham. Beliau mengatakan wa kathratul jima, dan juga ayam jantan itu suka biologis. Ya. Jadi memang kemungkinan besar ya, kalau laki-laki suka makan ayam jantan, dia bisa penuhi kebutuhan istrinya. Gitu. Jadi intinya ayam jantan itu dia seperti itu ya. Jadi ibu-ibu masak yang banyak ayam jantan. Ya, ya sudah nggak usah dibahas. Ya. Sudah cukup. Tapi ini perkataan ya Ad-Daudi rahimahullah, ditunggal oleh Ibnu Hajar. Kalau mau catat referensinya di kitab Fathul Bari jilid 6 halaman 353. Ya. Kemudian Ibnu Hajar juga menukil lagi perkataan masih di Fathul Bari ya, di halaman yang sama ya. Perkataan Iyad ya, Qadhi Iyad namanya. Dikatakan qala Iyad kana as-sabab fihi raja' ta'min al-malaika ala du'aihi wa istighfaruhum lahu wa syahadatuhum lahu bil ikhlas. Iyad mengatakan alasan kita dianjurkan untuk berdoa ketika ayam berkokok adalah mengharapkan ucapan amin dari malaikat. Jadi bukan karena ayamnya, tapi karena tadi saya bilang Allah memudahkan kita karena mata kita tertutup tidak bisa malaikat. Salah satu cara tahu malaikat itu ada dengan kokokan dia. Ya, maka yang diharapkan adalah justru aminnya malaikat. Berarti jangan sampai luput tidak berdoa. Nah, gitu. Dan juga permohonan ampun malaikat-malaikat tersebut untuk orang yang mengucapkan doa, serta juga kesaksian mereka akan keikhlasan mereka. Para pendoa gitu ya. Jadi malaikat ini memberikan 3 hal. Mengaminkan doa kita. Dia juga memohon ampun kepada Allah untuk kita. Plus juga dia memberikan kesaksian di hadapan Allah. Kalau hambamu fulan ya Allah, engkau telah menyampaikan melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Kalau ayam berkokok melihat kami, maka mereka amalkan itu. Mereka berikan kesaksian. Ini sensitif sekali ya. Maksudnya sederhana tapi dalam gitu loh bahasannya. Supaya jangan sampai dianggap remeh. Dari sisi lain, kita nggak boleh menghina ayam. Sebenarnya kita nggak boleh menghina secara umum, Bapak Ibu sekalian ya. Apapun nggak boleh kita hina. Nggak boleh hina diri kita, nggak boleh hina makanan, nggak boleh hina pakaian, nggak boleh hina orang yang punya kekurangan fisik, nggak boleh hina hewan, walaupun kita nggak suka lihat fisiknya. Syaitan pun nggak boleh dihina. Ya, ini sudah pernah kita singgung tadi, dan ini sudah ada bahasan sendiri saya bahas di masalah khutbah Jumat tentang haramnya menghina.